kasih. Semoga teman-teman semua bisa terberkati dengan pujiannya. God bless you all. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah akhir tahun 2024 saat ini. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah akhir tahun 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari ini, Selasa 31 Desember 2024, pukul 16.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Ibadah Tahun Baru, Rabu 1 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali, pukul 09.00 waktu Indonesia Timur.
Ibadah Perjamuan Kudus Minggu 5 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, sedangkan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur merupakan ibadah minggu pertama. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta M. Takaria. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Menara Kasih dan Majelis Jemaat Khusus Hok Im Tong. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 115 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Given Latu Papua, Iren Paliama, Valentino Latu Papua. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 161. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah akhir tahun 2024 saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 31 Desember 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Ketua Pendeta R.A. Rikumahu MTH. Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di kebaktian akhir tahun ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai jemaat yang bersyukur di akhir tahun 2024 ini. Saudara-saudari, kita telah tiba di penghujung tahun 2024. Banyak kejadian peristiwa yang kita lalui di sepanjang tahun ini, baik itu sukacita dan kebahagiaan maupun kegagalan dan kesedihan. Meski kita tak dapat memahami maksud dan kehendaknya, namun satu hal yang pasti adalah Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Oleh sebab itu, marilah kita naikkan syukur, nyanyian syukur bagi Tuhan yang telah menunjukkan kesetiaan yang tiada taranya bagi kita umat-Nya. Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyadari akan segala salah dan dosa kita yang kita lakukan sepanjang tahun ini, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tak terhitung berkat Tuhan yang telah dinikmati kita di sepanjang tahun ini. Namun, tak sedikit pula pelanggaran dan dosa-dosa yang berulang kali kita lakukan. Jadi, saudaraku, jika di hari ini kita masih diperkenankan Tuhan tiba di ujung tahun dan kesempatan untuk menghirup udara tahun baru, maka tak cukup hanya ucapan syukur yang kita bawa kepada Tuhan, tetapi juga mengaku dan memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa yang telah kita lakukan di sepanjang tahun ini. Ingatlah saudaraku, bahwa ini bukanlah tentang dosa-dosa seperti panas setahun yang dihapuskan oleh hujan sehari, melainkan tentang penyesalan dan pertobatan dari orang-orang yang sadar di hadapan Tuhan, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Marilah dengan kesungguhan hati masing-masing orang datang kepada Tuhan dan mengakui keberadaan hidupnya secara pribadi di hadapannya. Saudaraku, jika di sepanjang tahun ini ada banyak perbuatan yang menyakiti hati sesama, bahkan ciptaan yang lain, berserulah kepada Tuhan dengan segenap hati dan mohon pengampunan darinya.
Jika mulutmu penuh dengan kata-kata penuh kesombongan, cela dan hujat, ingatlah, Tuhan benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Maka tunduklah di hadapannya, sebab ia berkenan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya Yesus Kristus penebus kami, Engkau datang untuk menebus dosa-dosa kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Bagi setiap orang yang dengan tulus dan penuh kesungguhan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, ketahuilah bahwa anugerah terbesar dalam hidup kita adalah di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat, sebagai orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, maka sudah seharusnya kita menjalani hidup baru. Oleh karena itu, dengarlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudari, berubahlah oleh pembaruan budimu atas dasar takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jiwaku bersinar
Saudari Given Latu Papua disilakan untuk memperdengarkan kidung pujian. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, and you have led me through the fire and in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
kasih Given untuk lagu pujian. Biar Tuhan selalu dimuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 115 ayat 1 sampai yang ke-18. Mengawali kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang lagi di hadapan kekudusan-Mu. Kami berterima kasih dan bersyukur bahwa di saat ini kami diperbolehkan Tuhan untuk berkebaktian bersama-sama mengakhiri tahun 2024 dan untuk memasuki tahun 2025. Kami diberikan lagi firman untuk sebagai pegangan kami menapaki hari hidup kami di tahun yang baru. Saat ini kami siap menyambut firman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti dan boleh memperlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami sambut firman-Mu di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 115 ayat 1 sampai 18 di bawah perikop kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah penolong mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ini yang biasa orang bilang buka mata tutup mata habis tahun. Beta dan Ibu Bapak, kita di hari ini sudah ada di penghujung tahun 2024 dan tinggal beberapa jam ke depan kita akan menyelesaikan dan mengakhiri tahun ini. Satu rentang waktu yang panjang
dan syarat dengan berbagai pengalaman hidup pribadi, pengalaman hidup suami istri, pengalaman hidup keluarga rumah tangga, pengalaman hidup sebagai satu persekutuan bergereja tapi juga sebagai masyarakat. Kita punya pengalaman yang panjang sepanjang 1 tahun. Setiap pribadi kita itu memiliki pengalaman hidup yang dijalaninya. Mungkin saja ada pengalaman hidup yang menggembirakan. Ada pengalaman hidup yang menyedihkan. Ada pengalaman hidup yang dirasa sampai hari ini dia punya masalah belum selesai. Ya. Tapi juga ada pengalaman di mana dia merasa menang karena masalahnya teratasi. Semua itu cuma nanti akan menjadi kenangan. Tapi itu fakta. Dan fakta itu yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai orang yang diberi Tuhan untuk hidup. Dan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Pencipta di akhir tahun 2024 ini. Saudara-saudara, kita harus berani mengatakan apapun pengalaman kita, mau pahit kah, mau manis kah, mau suka kah, mau duka kah, mau sukses kah atau gagal kah, toh kita telah sampai di penghujung tahun 2024. Tidak ada kata lain selain kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita tiba di akhir tahun 2024, sesungguhnya ingin mengatakan kepada kita dengan sadar bahwa tidak ada kekuatan apapun dan tidak ada yang namanya tantangan apapun yang bisa membatasi kasih setia Allah. Tidak ada itu Bapak. Nah, pertanyaan bagi beta dan ibu bapak hari ini adalah apa yang harus kita lakukan sebelum mengakhiri tahun 2024? Mungkin masing-masing orang sudah punya agenda untuk itu. Setiap keluarga punya agenda untuk itu. Tapi satu hal yang penting yang harus dilakukan oleh setiap pribadi termasuk beta dan ibu bapak. Introspeksi diri itu penting. Koreksi diri itu penting, kritik diri itu penting, periksa diri itu penting, melihat kembali pada diri sendiri itu penting. Di penghujung tahun 2024, mengapa introspeksi diri penting? Mengapa kritik diri penting? Mengapa koreksi diri penting? Mengapa memeriksa diri sendiri itu penting? Bapak Ibu, koreksi diri itu sebuah panggilan. Bukan soal suka atau tidak suka. Bukan soal mau atau tidak mau. Tapi koreksi diri setiap orang itu adalah panggilan. Karena dia panggilan, maka dia menjadi kewajiban untuk kita melakukannya. Supaya hidup kita ini terarah. Ya. Kan ada pepatah bilang gini, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok itu harus lebih baik dari hari ini. Itu pepatah yang sering kita dengar. Kalau kita mau bahwa hidup kita ini mengarah kepada yang namanya kebaikan itu, maka tidak ada pilihan lain, kritik diri, koreksi diri, introspeksi diri, periksa pada diri sendiri. Itu yang beta dan Bapak Ibu harus lakukan di penghujung tahun 2024. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur 115 yang tadi menjadi bahan bacaan kita 1-18, sesungguhnya hendak mau mengatakan di dalam kesadaran kita semua, sama dengan kesadaran pemazmur, pengakuan iman itu hanya diberikan kepada Tuhan. Tuhan harus diberi kemuliaan. Di tengah-tengah koreksi diri, kita harus punya kesadaran bahwa Tuhan harus diberi kemuliaan. Mengapa kepada Tuhan? Kenapa kepada Tuhan harus diberi kemuliaan? Ayat 1 dia bilang dua hal.
Katong harus di akhir tahun ini memberi Tuhan itu kemuliaan, karena yang pertama kasih-Nya, dan yang kedua itu setia-Nya. Karena kasih dan setia-Nya, beta dan ibu bapak kita diselamatkan. Padahal ketopong hidup ini tidak lepas dari berbagai masalah dan tantangan, silih berganti. Tapi karena kasih dan setia-Nya, kita tiba di penghujung tahun ini. Kita patut memberi kemuliaan untuk Tuhan. Bahkan di ayat 3 dikatakan di sana bahwa kemuliaan hanya bagi Allah yang diyakini ada di sorga. Apa artinya itu? Artinya ibu bapak, ketika kita bilang kemuliaan bagi Allah yang di sorga, ingin menggambarkan bahwa kedudukan dan menempatkan Allah yang tinggi dan berkuasa itu, Dia berkuasa atas hidup beta dan ibu bapak kita semua. Dia berkuasa atas alam ini. Dia berkuasa atas kehidupan bangsa-bangsa ini. Dia berkuasa atas semua berhala buatan manusia. Dia berkuasa atas semua berhala buatan manusia. Jadi Allah itu ada bersama dengan ibu bapak dan beta semua. Allah melihat dari ketinggiannya, Dia melihat hidup kita. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita, ibu bapak dan saudara. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, mari jadikan, kalau sebentar duduk bersama, ya, duduk keluarga sebentar di malam akhir tahun, mari kita jadikan duduk bersama itu sebagai malam koreksi diri dan perenungan diri. Diri beta dan ibu bapak kita ini rapuh. Kita rapuh. Oleh karena itu, kritik diri, koreksi diri di duduk akhir tahun itu penting. Supaya kita minta pengampunan dari Allah. Dan biarlah Allah terus itu dimuliakan. Allah itu telah menyertai kita semua sampai di batas tahun 2024. Allah itu berkuasa, Dia mengatur jalan-jalan hidup kita. Dan Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Taruh pengharapan hidup keluarga di dalam tangan Allah. Mari berdiam diri di hadapan Allah di akhir tahun 2024, ibu bapak saudara. Sebab hanya Allah sajalah yang dapat menolong kita mengatasi segala persoalan hidup. Jangan berharap pada apa yang kita miliki. Kekayaan ada batasnya. Jabatan ada batasnya. Apapun yang kita miliki ada batasnya, sebab semuanya itu hanya sementara. Malah di ayat 4-7 Dia melukiskan bahwa emas dan perak buatan tangan manusia dijadikan berhala, tapi tidak berdaya, tidak berfungsi untuk menyelamatkan setiap manusia dari dosa. Ya Bapak Ibu, di situ dibilang, di dalam segala keadaan apapun dan sampai kapanpun ibu bapak, Allah haruslah yang terutama di dalam hidup kita dan tidak boleh dinomorduakan, sebab terkadang kita jatuh pada berhala buatan manusia. Jadi beta ibu bapak kita semua diingatkan, jangan memandang dan fokus pada masalah lebih dulu. Tapi pandanglah pada Allah dalam iman setiap kita. Mengapa? Masalah dan tantangan itu ibu bapak pasti dan tetap. Tahun 2024 ini semua kita ini punya masalah. Atau ada di antara kita yang tidak punya masalah? Bisa angkat tangan perbeda.
Atau nanti habis ibadah ke konsistori lalu bilang pada beta, Bapak Pendeta, beta ini hidup sampai tahun 2024 tidak pernah punya masalah. Supaya beta tahu apa resepnya, apa tipsnya. Masalah dan tantangan itu pasti, Ibu Bapak. Di tahun 2025 yang akan kita masuki, kita akan berhadapan dengan masalah dan tantangan. Itu pasti. Tapi yang tidak pasti itu adalah iman kita kepada Allah. Ya, Bapak Ibu. Jadi masalah itu dalam berbagai bentuk, rupa, dalam berbagai cara. Ya, setiap waktu kita akan mengalami masalah. Persoalan bagi beta dan Ibu Bapak kita semua adalah bukan soal besar dan kecilnya masalah, bukan soal bentuk dan rupanya masalah, bukan soal tantangan dan masalah Bapak dan Ibu. Tapi persoalan beta dan Ibu Bapak kita adalah keputusan yang harus kita lakukan sebagai komitmen iman kita kepada Allah. Makanya pemazmur sungguh-sungguh dia menyadari bahwa hidupnya itu tidak pernah bebas dari masalah dan tantangan, dan dia punya komitmen kepada Allah. Bapak Ibu, hidup dalam Yesus itu kan bukan berarti bebas masalah toh dan tantangan. Saat kita berjalan dengan Yesus sekalipun, terkadang masalah dan tantangan secara mendadak itu menyerang kita. Sebab memang kalau kita membaca cerita-cerita di Alkitab, Yesus itu tidak pernah dia akan berjanji bahwa setelah mengikuti dia, semuanya terbebas dari masalah dan tantangan. Tidak. Tapi yang dijanjikan Yesus itu adalah dia hadir sebagai penolong. Dia hadir sebagai penolong, dia hadir sebagai jalan keluar, dia hadir sebagai tempat perlindungan. Itu yang Alkitab bilang bagi kita, firman bilang bagi kita. Sebab dia tahu juga bahwa masalah dan tantangan itu tetap dihadapi. Yesus saja menghadapi masalah dan tantangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di penghujung tahun 2024 ini, kalau duduk sebentar, papa, mama, anak-anak, orang tua, saudara, sekali lagi bersyukur saja kepada Allah dan berikan kemuliaan baginya. Bahwa semua masalah, bahwa semua tantangan yang belum terselesaikan di tahun ini, semuanya bawa dalam natsar, letakkan pada Tuhan untuk memasuki tahun 2025. Itu yang beta dan Bapak Ibu bisa lakukan saja di penghujung tahun. Apapun rencana yang kita miliki, itu rahasia bagi kita. Makanya di ayat 9-11 dikatakan apa? Hai Israel, hai Harun, hai orang-orang yang takut Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memberkatimu. Ingat Ibu Bapak, kemuliaan itu hanya bagi Allah. Jangan main-main, jangan menganggap enteng kedaulatan Allah, dan jangan ragu terhadap kedaulatannya. Kalau kita menganggap enteng kedaulatan Allah, kalau kita ragu-ragu terhadap kedaulatan Allah, dan kita tidak mau menjadikan kedaulatan Allah itu sebagai pondasi hidup kita di tahun 2025 ini, maka hidup ini tidak akan ada artinya. Itu yang di ayat 5-7 bilang seperti itu. Mempunyai mulut, mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai kerongkongan, tapi semuanya tidak berfungsi dan tidak digunakan. Jadi beta dan Ibu Bapak memang kita cuma diberikan pesan di akhir tahun ini. Mari kita letakkan seluruh hidup kita dalam kedaulatan Allah sebagai pondasi kita untuk memasuki tahun 2025. Itu yang harus beta dan Ibu Bapak kita lakukan.
Taruh pengharapan hidup keluarga itu di dalam tangan Tuhan. Minta kedaulatan Allah yang mengatur dan mengendalikan hidup beta dan ibu bapa kita semua untuk menjalani tahun 2025. Dalam ayat 9 sampai 11 berulang-ulang kali itu dikatakan Allah disebutkan sebagai penolong dan perisai. Allah sebagai pelindung. Jadi kalau sebentar malam duduk keluarga, malam persiapan, semboleh ada yang tercecer. Jangan ada yang tercecer atau tidak ikut dalam duduk keluarga. Alasan apapun jangan ada yang tercecer. Ya. Kita mesti ingat bahwa waktu itu tidak pernah bisa akan kembali. Tapi kita cuma bisa menyesali apa yang sudah terjadi di belakang kita. Makanya berpikirlah bijak. Jangan berhenti pada masa lalu. Sebab kehidupan yang kita jalani ini masih jauh. Ya, masih jauh. Waktu itu tidak kenal kata tunggu dulu. Tapi waktu itu akan berjalan tanpa ada yang bisa menghalangi. Maka pakai waktu itu dengan baik, duduk keluarga di akhir tahun pakai waktu itu dengan baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, milikilah hati yang bijaksana supaya dengan hati itu sesungguhnya kita menghasilkan hidup yang terus berbuah ke arah kebaikan. Mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana untuk menggunakan waktu yang kita miliki untuk melakukan kehendak Allah. Pemazmur mau ingatkan beta dan ibu bapa, cinta kasih Allah itu adalah pengharapan masa depan. Sekali lagi, cinta kasih Allah itu adalah pengharapan masa depan kita. Oleh karena itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghadapi masa depan. Malah sebaliknya kita harus berani memasuki dan menghadapi masa depan itu dengan penuh iman dan pengharapan kepada Allah. Sebab kita telah meletakkan seluruh pondasi bangun hidup kita dengan Allah. Sambil kita tetap tentu menjadi berkat atas hidup diri kita dan berkat juga bagi sesama. Semoga malam ini menjadi malam perenungan bagi kita. Koreksi diri, kritik diri, periksa diri. Lalu kita cuma sampaikan dua hal saja. Allah dimuliakan dan kasih dan setianya akan menyertai kita memasuki tahun 2025. Oleh karena itu Bapak Ibu, beta mau mengakhiri pemberitaan firman ini lalu mau mengingatkan katong saja. Katong ini lebih suka tutup pintu. Ya, tapi kadang lupa buka pintu. Hati-hati, jangan sampai katong semua suka tutup pintu. Lalu katong tak kunci semua, sebab pintu tidak bisa dibuka. 31 itu rame-rame, gereja ini penuh sampai di jalan raya. Tutup. Tapi besok mau buka, kosong orang di gereja. Ya. Jangan kita suka tutup pintu, tapi kita lupa buka pintu. Satu kali kunci kita tutup, katong saya bisa buka lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kita persilakan jemaat berdiri dan mari secara bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudari Iren Pagliama disilakan untuk memperdengarkan kidung pujian. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat, selamat Natal. Beta dengar tadi Bapak Pendeta bilang benar bahwa di sepanjang tahun 2024 pasti ketong semua ada punya masalah, ada punya suka, ada punya duka. Begitupun juga beta, tapi beta yakin dari awal sampai akhir penghujung tahun ini ketong ada, dan saat ini ketong masih ada di sini karena ketong bersama Tuhan Yesus. Dan beta mau bilang di lagu ini bahwa di tahun 2025 ketong yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan ketong. Setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap
menang bersamamu, aku menang. Terima kasih Lucy Iren untuk lagu pujiannya. Biarlah Tuhan tetap dimuliakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Allah telah menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya sambil menuai berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Maka di akhir tahun ini, marilah kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana, sambil menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu, dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Ingatlah firman Tuhan ini, berikanlah dari apa yang ada padamu, dan bukan dari apa yang tidak ada padamu. Topan dunia, Tuhan
padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Bawa persembahan ini dan suruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, kudus dan suci, menebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terima Tuhan jiwa kami, terima persembahan kami, bagi pelayanan-Mu hidup. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Terpujilah Allah kehidupan yang telah menganugerahkan limpahan berkat bagi umat-Mu di sepanjang tahun 2024 ini. Ungkapan syukur kami telah kami aktakan di dalam persembahan-persembahan syukur kami pun juga seluruh keberadaan kehidupan kami kepadamu. Dengan penuh kerendahan hati bermohonlah kami, terimalah dan berkatilah, agar semuanya ini berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Amin. Bu Valen, disilakan untuk lagu pujiannya. Shalom jemaat, selamat masuk tahun baru. Lagu ini kita suka dengarkan tiap saat di ujung hari yang lelah atau di saat sedang ada tekanan. Dan lagu ini bicara tentang surga secara metaforis seperti yang dilukiskan di kitab Wahyu. Tapi satu pesan penting yang kita tangkap dari lagu ini adalah bahwa di ujung dari semua penderitaan tentu saja ada Tuhan di situ. Semoga lagu ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semua untuk memasuki kehidupan di tahun 2025. Tuhan memberkati. Earth and heaven will pass away. It's not a dream. God will make all things new that day. Gone is the curse of which I've stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. And praises to the great I
Now the nations bow down to sing. The only sound is the praises to Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, so there's no need to dread. Never crying again, and praises to the great I am. We will live in the light of our risen Lamb. See over there, there's a mansion, oh, that's prepared just for me, and I will live with my Savior eternally, and there will be no more night, no more pain, no more tears, never crying again, and praises to the great I am. We will live in the light of a risen Lamb. Oh, the praises to the great I am. We're gonna live in the light, the risen Lamb. Terima kasih Bu Palen untuk lagu pujiannya. Biarlah Tuhan selalu dimuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita tenang dan teduhkan hati sejenak untuk merenungi segala perbuatan Tuhan atas perjalanan panjang dan seluruh karya bersama, baik pribadi, keluarga, persekutuan, yang hanya akan tinggal kenangan di tahun yang akan kita akhiri dalam in memoriam. Kini di tapal batas waktu tahun 2024, kita kenang seluruh jalan yang ditapaki. Kita kenang juga seluruh pekerjaan pelayanan yang sudah tunaikan bersama dengan seluruh perangkat pelayan. Di dalam kadar ketaatan dan kesetiaan kita, tapi juga dalam realitas kelalaian dan kealpaan kita dalam rawat kebun anggur kepunyaan Allah. Dalam perenungan itulah, maka mari
bangunlah pengharapan baru mengakhiri tahun 2024 untuk melangkah di tahun yang baru 2025 nanti. Saudara-saudaraku, kenanglah segala sesuatu yang telah terjadi atas kita dan alam ini di sepanjang tahun yang akan kita lewati. Jika masih ada duka di hati, bukan berarti hari-hari hidup kita tetap gelap. Karena besok di awal tahun 2025, Tuhan masih menerbitkan mentari di hari baru di setiap jalan-jalan hidup kita. Jika masih ada cemas di hati, itu bukan berarti setiap hari yang kita lalui adalah kelam. Percayalah, karena Tuhan tetap hidup di hati kita. Jika ada kegagalan, itu bukan akhir, tetapi awal untuk meraih sukses dengan Tuhan. Jika ada kekhawatiran di dalam hati, ingatlah pengharapan baru akan tiba di hidupmu. Kami mengajak saudara-saudara, ingatlah bahwa masih ada saudara-saudara kita yang masih berjuang untuk memperoleh hak-hak hidupnya. Mereka yang berjuang untuk pendamaian di tengah konflik. Maka mari berdoalah, minta Tuhan teduhkan hati setiap kita dan semua saudara lainnya, supaya jangan amarah melahirkan dendam, melainkan cinta yang berlandaskan kasih. Pulihkanlah relasi hidup suami istri, relasi kerja bersama, dan teguhkan lagi cinta dalam rumah. Samaikan doa dan taburlah harapan bersama di dalam keluarga, karena itulah yang memelihara kita selama ini. Atas semuanya itu, mari kita tunduk di hadapan Allah dan melafazkan nada syukur atas segala bentuk penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa di tengah berbagai situasi yang dihadapi. Marilah kita diajak untuk introspeksi diri terhadap segala keterpanggilan kita dalam menjalani hidup ini. Maka teguhkan hati dan akhirilah tahun ini dalam syukur. Rencanakan kasih-Mu di tahun depan dengan Tuhan, dan kerjakanlah kasih-Mu di tahun baru dengan Tuhan. Dalam semuanya, berserulah bersama denganku, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan menolong kita mengakhiri tahun 2024 ini dan berjalan ke tahun yang baru 2025. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Yesus yang telah melakukan karya penyelamatan bagi kehidupan kami manusia berdosa ini, kami sungguh-sungguh bersyukur dan mengagungkan kuasa-Mu yang memberi pengharapan dan yang menyertai perjalanan hidup kami di sepanjang tahun 2024 ini. Sekalipun di tengah berbagai tantangan dan masalah silih berganti, kami mengalaminya. Tapi kalau kami boleh ada di penghujung tahun ini, itu adalah anugerah dan kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan, hidup yang kami jalani di sepanjang tahun 2024 tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan.
jika dalam menjalani hidup di sepanjang tahun ini ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan bagi Tuhan dan sesama, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Dan kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam pengampunan Tuhan itu kami semua dilayakan untuk meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Supaya jangan dosa menjadi penghalang atas perjalanan hidup kami di tahun yang baru nanti. Kepadamu ya Tuhan, di penghujung tahun 2024 ini pun, kami datang membawa seluruh pergumulan hidup pribadi kami, keluarga dan rumah tangga kami, dalam seluruh suasana hidup yang kami jalani, suka duka, manis, pahit, keberhasilan maupun kegagalan. Yakinkan kami, semua itu adalah bagian dari cara Tuhan yang terus mencintai dan mengasihi kami hingga di tapal batas tahun 2024 ini. Lalu kami bawa semua pergumulan kami, pergumulan sebagai orang tua dalam tugas-tugas mendampingi, mendewasakan dan mendampingi anak-anak kami, pergumulan hidup suami istri, pergumulan masa depan anak-anak kami dengan pendidikan mereka, dengan kerja mereka, dengan upaya untuk menatap hidup dan masa depan yang lebih baik, pergumulan dengan orang tua kami yang sudah lanjut usia, pergumulan usaha-usaha dan kerja-kerja yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, pergumulan kami dengan hidup seorang janda, duda, anak yatim-yatim piatu, pergumulan bersama dengan mereka yang mengalami sakit dan berteriak minta pertolongan, pergumulan dengan saudara-saudara kami yang ada di lapas dan rutan, pergumulan bersama dengan mereka yang sementara ini terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak hidupnya, pergumulan kami bersama dengan para pelayan yang Tuhan panggil dan utus. Semua pergumulan ini kami bawa kepada Tuhan di malam akhir tahun ini. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, sebab kami yakini rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Kami berdoa bagi pelayanan gereja ini, bagi semua pelayan dan umat, biarlah diberkati Tuhan dalam tugas-tugas pelayanan bersama yang dilakukan. Biarlah semua benih Injil yang telah ditaburkan, biarlah semua pergumulan dalam doa yang dibawakan oleh para pelayan dan umat-Mu, dan biarlah semua agenda pelayanan dalam berbagai kegiatan yang sudah dilakukan di sepanjang tahun 2024 di jemaat-jemaat, di klasis maupun di sinode, bersama dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja ekumenis, diberkati Tuhan atas hidup umat ini dan atas hidup setiap keluarga pelayan. Kami berdoa bagi perjalanan bangsa dan negara Indonesia, para pemimpin kami di pusat sampai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di mana kami ada. Berkatilah mereka semua dengan hikmat Tuhan, supaya kepemimpinan yang mereka jalani adalah kepemimpinan yang berhikmat, yang berpihak bagi kepentingan banyak orang. Kami bersyukur sebab Tuhan telah memberi kepada kami para pemimpin di kota Ambon dan di provinsi ini lewat agenda demokrasi yang telah kami lalui secara bersama. Maka semua rencana pelantikan dan seluruh kerja yang akan dilakukan ke depan oleh para pemimpin kami minta Tuhan Engkau memberkati. TNI Polri dalam tugas-tugas pengamanan bersama, kiranya Tuhan tetap memberikan kepada mereka kekuatan dan berkati hidup rumah tangga mereka, seluruh kerja dan pengabdian mereka. Lalu mari Tuhan, biarlah di malam kunci tahun 2024 ini
Kami membaharui hidup kami. Ya Tuhan, datanglah, tinggallah dalam hidup kami dan di dalam hati kami. Inilah kami umat-Mu, mulai dari anak di dalam rahim seorang ibu sampai kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Jamalah kami dan berkatilah semua kami dalam kasih dan kehendak-Mu, supaya kami dilayakan untuk melangkah memasuki tahun 2025 sebagai tahun rahmat Tuhan bagi kami. Berkatilah semua orang, semua pribadi yang telah melayani dan mendukung kebaktian di saat ini. Biarlah seluruh potensi, talenta dan karunia ada pada mereka diperlebakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hidup pribadi, rumah tangga, keluarga, kerja mereka pun diberkati oleh Tuhan. Berkati umat-Mu yang bersyafaat di saat ini. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berpasrah diri. Lalu kami bawa syafaat ini kepada Allah Bapa di dalam sorga, dalam Yesus Tuhan kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Bukanlah putus
Jemaat Tuhan, perjalanan hidup di tahun 2024 hingga memasuki tahun 2025 adalah misteri kehidupan. Namun bagi setiap orang percaya yang tahu bagaimana menghitung hari dengan bijaksana, akan tetap berpegang teguh pada janji penyertaan Tuhan. Bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk dan kita doa syukur pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian akhir tahun sudah selesai. Beta mohon maaf dan para pelayan, katong saya bisa jabat tangan depan pintu karena umat untuk kebaktian kedua sudah menanti. Selamat memasuki tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.